Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas modul 4 mengenai perulangan atau looping. Nah, di sini tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, praktikan memahami bentuk umum perulangan dalam Java. Yang kedua, praktikan dapat mengimplementasikan perulangan dalam program Java. Dan yang terakhir, praktikan mampu memecahkan masalah sederhana dengan menggunakan analisa kasus dan mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman Java. Untuk selanjutnya, di sini langsung pada penjelasan mengenai perulangan atau looping. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi dari perulangan atau looping. Perulangan dalam algoritma didefinisikan sebagai bentuk algoritma yang berfungsi untuk mengulang perintah-perintah baris program dengan aturan tertentu. Pengulangan bertujuan untuk mengefisienkan penulisan kode program sehingga tidak perlu dilakukan berulang-ulang kali. Nah, jadi perulangan di sini merupakan bentuk algoritma yang digunakan untuk mengulang baris program dengan aturan tertentu, karena di sini perulangan memiliki beberapa jenis dan aturannya di sini berbeda-beda. Nah, perulangan di sini bertujuan untuk mengefisienkan penulisan kode program sehingga tidak perlu dilakukan berulang-ulang kali. Nah, jadi di sini perulangan berfungsi untuk mengefisienkan, di mana misal ketika kita ingin menampilkan hasil nama sebanyak 10 kali. Nah, di sini kita tidak perlu menuliskan program untuk menampilkan nama sebanyak 10 kali. Nah, di sini cukup menggunakan perulangan. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu struktur perulangan atau looping. Nah, struktur perulangan di sini secara umum terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama kondisi perulangan dan badan perulangan. Nah, pada kondisi perulangan di sini berupa ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kondisi perulangan. Kondisi ini mengakibatkan suatu kondisi perulangan akan berhenti pada saat kondisi boolean tersebut terpenuhi. Jadi, pada kondisi perulangan di sini merupakan ekspresi boolean di mana yang bernilai true dan false. Nah, dan di sini kondisi pada perulangan di sini mengakibatkan suatu kondisi perulangan berhenti pada saat kondisi boolean tersebut terpenuhi. Misal nih, kondisinya yaitu kurang dari 5. Nah, ketika kondisi tersebut terpenuhi, kondisinya sudah terpenuhi yaitu kondisi tersebut sudah kurang dari 5, maka perulangan di sini akan berhenti. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu badan perulangan. Nah, di sini badan perulangan merupakan suatu aksi yang harus diulang selama kondisi yang ditentukan untuk perulangan tersebut masih terpenuhi. Jadi badan perulangan di sini sama saja seperti statement yang akan diulang-ulang sebelum perulangan tersebut terpenuhi. Sebelum kondisi perulangan terpenuhi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis perulangan. Perulangan dalam algoritma di sini yang akan dibahas pada modul ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu while, yang kedua ada do while, yang ketiga ada for, dan yang keempat ada nested loop. Langsung saja di sini kita pada jenis perulangan yang pertama yaitu while. Di sini merupakan bentuk perulangan yang memiliki jumlah perulangan sesuai dengan suatu kondisi logika tertentu. Nah, jadi di sini while akan diulang berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Seperti itu. Nah, pada while di sini statement akan diulang setelah terjadi pengecekan pada kondisi. Nah, jadi setelah kondisi ini sesuai maka akan dijalankan statement yang telah ditentukan, seperti itu. Nah, di sini ada struktur dari perulangan while. Contoh di sini untuk yang pertama ada inisialisasi. Dan selanjutnya ada while dalam kurung kondisi, dan selanjutnya ada statement yang akan diulang, dan yang terakhir yaitu ada iterasi. Nah, dimana di sini maksud dari bentuk di atas adalah selama kondisi perulangan terpenuhi,
atau bernilai true, maka statement akan terus dijalankan sampai kondisi perulangan bernilai salah atau false. Nah, jumlah perulangan ini minimal 0 kali karena pengecekan kondisi dilakukan di awal. Jadi, kondisi di sini dilakukan di awal sebelum menjalankan statement. Nah, setelah kondisi dicek, baru statement akan dijalankan. Seperti itu. Nah, di sini kondisi di sini statement di sini akan dijalankan ketika kondisi di sini masih bernilai true. Misal di sini X kurang dari 5. Nah, ketika X sama dengan 3, maka di sini statement akan dieksekusi karena di sini kondisinya masih bernilai true. Seperti itu. Nah, untuk di sini ini yang pertama di sini kan ada inisialisasi. Nah, contoh dari inisialisasi yaitu integer X sama dengan 0. Nah, inisialisasi di sini merupakan pernyataan dari variabel atau pendefinisian dari variabel. Nah, di sini ada variabel integer X sama dengan 0 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada while dalam kurung kondisi. Nah, jadi di sini ada while dalam kurung kondisi. Nah, kondisinya di sini pada program di sini kondisinya yaitu X kurang dari 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada statement yang akan diulang. Nah, jadi ini merupakan statement yang akan diulang. Nanti statement ini yang akan diulang berupa nama. Selanjutnya ada iterasi. Nah, iterasi di sini merupakan metode perulangan yang digunakan. Iterasi di sini dapat berbentuk increment dan decrement. Nah, contoh dari X++ di sini merupakan iterasi increment karena di sini ada tanda plus atau penambahan. Jadi contoh dari ini iterasi decrement di sini X min seperti itu. Jadi kalau increment di sini tandanya plus, kalau decrement tandanya min seperti itu. Nah, langsung saja kita coba copy program ini pada aplikasi NetBeans. Nah, di sini merupakan hasil dari copy paste dari modul. Di sini kita coba running dulu untuk mengetahui hasil output dari program contoh while di sini. Nah, di sini kita harus memasukkan nama secara manual karena di sini string nama di sini menggunakan scanner atau inputan keyboard seperti itu. Jadi pada outputnya di sini kita masukkan nama secara manual. Kita bisa memasukkan nama sesuai dengan keinginan kita atau terserah. Misal di sini ada Nah, jadi di sini perulangan pada while di sini ada 5 output. Nah, kenapa ada 5? Seperti tadi yang telah ditentukan, di sini kondisinya yaitu X kurang dari 5, di mana X di sini dimulai dari angka 0. Nah, jadi di sini akan diperiksa atau dicek kondisi dari X di sini yang dimulai dari X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X dan yang terakhir X sama dengan 4. Nah, di sini dicek apakah X kurang dari 5 seperti itu. Nah, kenapa X sama dengan 5 di sini tidak ikut? Karena di sini tandanya di sini cuma kurang dari. Nah, misalkan di sini kurang dari sama dengan, maka di sini 5 akan ikut dicek juga seperti itu. Jadi di sini ada X sama dengan 0, X sama dengan 1, 2, dan 3, dan 4. Jadi di sini ada 5 output keluaran seperti itu. Nah, untuk
selanjutnya yaitu jenis perulangan do while. Nah, do while di sini sama halnya dengan while, di mana do while juga akan menjalankan looping atau perulangan selama kondisi perulangan terpenuhi atau bernilai true. Nah, namun perbedaannya di sini ada pada pengecekan kondisi, di mana kalau do while tadi di sini kalau while di sini tadi pengecekannya dilakukan di awal, maka untuk do while di sini pengecekannya dilakukan di akhir setelah statement itu dijalankan. Nah, jadi untuk do while di sini statement dalam blok do while paling sedikit dieksekusi 1 kali. Seperti itu. Nah, jadi untuk do while di sini pengecekan pada kondisinya dilakukan setelah melakukan statement seperti itu. Jadi melakukan statement terlebih dahulu baru dilakukan pengecekan kondisi. Nah, di sini ada struktur dari do while, perulangan do while. Nah, di mana di sini ada inisialisasi, ada do dan statement yang akan dilakukan, dan selanjutnya ada iterasi, dan yang terakhir ada while kondisi. Nah, jadi di sini do di sini berarti statement akan diulang. Nah, akan dilakukan. Do kan di sini berarti melakukan. Nah, jadi di sini statement akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya akan dilakukan pengecekan atau pemeriksaan pada kondisi perulangan. Seperti itu. Nah, di sini contoh dari inisialisasinya yaitu integer x sama dengan 0. Nah, jadi x di sini dimulai dari angka 0. Nah, di sini sebenarnya sama seperti programnya sebenarnya sama seperti pada program yang while tadi. Di sini hanya ditambah do dan di sini ada iterasi sama while di sini pengecekan kondisinya di sini ditaruh pada di akhir. Tadi kan while-nya di sini ada di awal seperti itu. Nah, langsung saja kita paste program ini pada aplikasi NetBeans. Nah, di sini ini merupakan hasil copy paste dari modul tadi. Nah, di mana di sini kita akan coba running dulu untuk mengetahui bagaimana output-nya. Nah, di sini karena programnya sama seperti yang tadi menggunakan scanner atau masukkan keyboard, jadi di sini kita tulis namanya dengan nama terserah seperti itu. Nah, outputnya di sini ada 5 perulangan nama. Nah, di sini sama saja seperti program while yang tadi, namun perbedaannya di sini pada proses pengecekannya. Nah, di mana di sini misal pada while tadi pengecekan dilakukan di awal, namun pada do while di sini pengecekan dilakukan di akhir. Nah, di sini ada integer sama dengan 0. Nah, pada saat integer sama dengan 0, maka akan dilakukan statement. Jadi statement ini akan dijalankan. Nah, setelah statement dijalankan, maka akan dilakukan pengecekan kondisi. Seperti itu. Nah, di sini misal x sama dengan 3, maka jalankan statement di sini baru dilakukan pengecekan. Kan di sini tadi x sama dengan 3. Nah, di sini akan dicek apakah x masih kurang dari 5. Nah, ketika true di sini, maka akan dijalankan lagi statementnya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu perulangan for.
Nah, for di sini digunakan untuk perulangan yang memiliki jumlah perulangan yang telah dipastikan sebelumnya. Bentuk umum dari perulangan transferal adalah sebagai berikut. Di sini merupakan bentuk umum dari perulangan for, di mana ada for dalam kurung inisialisasi, kondisi, dan iterasi. Nah, di sini ada statement yang akan diulang. Nah, maksud dari bentuk di atas adalah akan dilaksanakan aksi sebanyak n kali, di mana nilai n adalah penyesuaian kondisi perulangan dengan kondisi awal. Jadi, perulangan akan berhenti dilaksanakan jika kondisi perulangan bernilai salah. Di mana di sini merupakan n. Jadi, n di sini nanti disesuaikan dengan kondisi perulangan. Di sini kondisi perulangan. Nah, ketika n di sini sudah tidak sesuai dengan kondisi perulangan atau bernilai false, maka perulangan di sini akan berhenti. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari program for. Nah, di sini di mana ada integer i bentuk dari variabelnya. Di sini for i sama dengan 1 dan i sama dengan i kurang dari sama dengan 5 dan i plus plus. Nah, sistem out println i. Maka yang akan, karena di sini i di sini kan sama dengan 1. Jadi di sini keluaran yang akan dijalankan yaitu i. Jadi di sini misal di sini i sama dengan 1, maka akan keluar juga di sini 1. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita copy program ini pada aplikasi NetBeans. Nah, seperti ini. Di mana di sini 1. Nah, di sini merupakan copy paste dari modul tadi. Nah, di mana di sini kita coba running dulu untuk mengetahui bagaimana hasil dari perulangan, contoh program perulangan for di sini. Nah, di sini keluarannya akan berupa 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kenapa bisa 1, 2, 3, 4, dan 5? Karena di sini pada sistem outprint di sini diminta untuk menghasilkan keluaran dari i. Nah, di mana i di sini dimulai dari angka 1. Jadi, i di sini dimulai dari angka 1 sampai pada i kurang dari sama dengan 5. Nah, 5 di sini ikut pada outputnya karena di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Seperti itu. Jadi di sini i merupakan inisialisasi atau pendefinisian variabel. Nah, di sini ada kondisi i kurang dari sama dengan 5, di mana i di sini akan di increment. Seperti itu. Jadi i di sini akan dijalankan. Nah, di sini statement ini akan dijalankan ketika i di sini, inisialisasi i di sini masih bernilai benar. Masih cocok atau masih sesuai dengan kondisinya. Nah, ketika i sudah sama dengan 6, maka di sini program akan diberhentikan karena di sini i sudah bernilai false, di mana i kan misal 6, 6 di sini sudah lebih dari 5. Jadi perulangannya akan diberhentikan. Seperti itu, atau perulangan akan berhenti. Untuk selanjutnya yaitu nested loop. Nah, nested loop di sini merupakan perulangan di dalam perulangan atau bisa disebut juga perulangan bersarang. Nah, contohnya di sini di mana ada for, perulangan for di dalam perulangan for. Seperti itu, ada for
di dalam for, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui bagaimana hasil dari output nested loop, contoh program nested loop di sini, langsung kita copy pada NetBeans. Nah, di sini merupakan hasil dari copy paste dari modul yang tadi. Jadi di sini kita langsung running untuk mengetahui hasil dari program ini seperti apa. Nah, jadi hasilnya ini seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena di sini, nah penjelasannya di sini, di sini merupakan, untuk perulangan nested looping di sini bisa digunakan untuk perulangan yang misalkan ada baris dan ada kolom. Nah, misalkan kalian menginginkan barisnya ada 4 baris dan kolomnya ada 5. Nah, untuk di sini, for di sini merupakan baris untuk output baris. Nah, dan J di sini untuk output kolom. Jadi nanti di sini pada outputnya, hasil dari outputnya ada 4 baris dan ada 5 kolom, seperti itu. Nah, untuk keluarannya di sini berupa bintang. Jadi seperti ini, seperti yang output tadi yang dihasilkan seperti tadi. Nah, di sini ada 4 baris, di sini ada 4 baris. Ini yang ke-1, ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi di sini baris di sini merupakan hasil dari for yang variabelnya i. Nah, untuk selanjutnya kolom di sini merupakan kolom. Nah, di sini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Nah, kolom di sini merupakan hasil dari for yang variabelnya berupa huruf J. Jadi di sini kan i kurang dari sama dengan 4 dan J kurang dari sama dengan 5. Jadi i di sini akan sampai dengan 4 dan J di sini sama dengan 5. Jadi akhir dari perulangan di sini akan berupa 4 baris dan 5 kolom. Nah, di sini kan ada 4, untuk barisnya di sini sampai 4. Untuk kolomnya di sini J kurang dari sama dengan 5. Nah, jadi di sini ada 4 baris, di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi baris itu bergerak ke pinggir seperti itu, ke samping. Nah, untuk kolom di sini dari atas di sini ke bawah. Dari sini. Ini untuk kolom, ini kolom, misal di sini. Ini kolom 1, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan ini kolom keempat, ini kolom kelima. Nah, seperti itu.